Hai semua, aku Ivana Dewi Aryani dengan NIM D1A023194. So, today aku akan menjelaskan materi tentang probiotik. Let's move to the materi. Jadi, probiotik itu apa sih? Probiotik itu berasal dari kata probios, yang dalam ilmu biologi itu artinya untuk kehidupan. Jadi, probiotik adalah pangan yang mengandung mikroorganisme hidup secara aktif meningkatkan kesehatan dengan cara memperbaiki keseimbangan flora usus jika dikonsumsi dalam keadaan hidup dan dalam jumlah yang memadai. Probiotik itu ada dua, ada probiotik pakan dan ada probiotik pangan. Probiotik pakan itu untuk ternak unggas, contohnya asinan kubis yang akan kita bahas nanti, dan asinan eceng gondok. Sedangkan probiotik pangan itu untuk dikonsumsi sama manusia. Biasanya kita konsumsi sehari-hari, itu ada yogurt, kefir, dan ada Yakult. Next, contoh genus dari probiotik itu ada 6. Ada Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc, dan Bacillus sp. Lactobacillus sendiri terdiri dari 7. Ada Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, dan Lactobacillus brevis. Next, Bifidobacterium itu terdiri dari 4. Ada Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, dan Bifidobacterium infantis. Kalau Streptococcus itu terdiri dari 2. Streptococcus bovis sama Streptococcus thermophilus. Pediococcus terdiri dari 1, yaitu Pediococcus halophilus, sama kayak Leuconostoc. Leuconostoc juga terdiri dari 1, yaitu Leuconostoc mesenteroides. Dan yang terakhir itu Bacillus sp yang terdiri dari Bacillus subtilis. Nah, selain probiotik, ada yang namanya juga prebiotik. Jadi, prebiotik itu makanan bagi probiotik, tapi nggak cuma bisa dikonsumsi sama bakteri probiotik doang. Prebiotik juga bisa dikonsumsi sama inangnya, sama manusia atau sama hewan. Contoh prebiotik itu ada 4, ada FOS atau fructo-oligosakarida, ada GOS atau galacto-oligosakarida, ada inulin, dan ada rafinosa. Oke, prebiotik udah, ada satu lagi, namanya simbiotik. Simbiotik itu kira-kira apa ya? Jadi, simbiotik itu adalah gabungan antara probiotik dan prebiotik. Contohnya yang pertama itu susu bayi. Jadi, susu bayi itu ada kandungan probiotiknya, ada juga kandungan prebiotiknya. Kandungan probiotik di susu bayi itu ada Lactobacillus rhamnosus dan Bifidobacterium longum. Kalau kandungan probiotiknya itu ada inulin dan FOS atau fructo-oligosakarida. Contoh yang lainnya itu ada sari buah kersen. Dia juga punya kandungan probiotik dan pastinya kandungan prebiotik. Kandungan probiotik di sari buah kersen itu Lactobacillus plantarum. Kalau kandungan prebiotiknya itu inulin dan FOS atau fructo-oligosakarida. Oke, next, syarat probiotik. Yang pertama, tidak bersifat patogen dan toksin. Yang kedua, dapat diisolasi dari hewan inang dengan spesies yang sama. Yang ketiga, dapat hidup di saluran pencernaan dan menempel pada fili usus. Yang keempat, dapat menguntungkan inangnya. Dan kemudian yang terakhir, mampu bertahan hidup selama masa penyimpanan. Oke, selanjutnya ada mekanisme kerja dari probiotik. Yang pertama itu melekat atau menempel juga berkoloni. Yang kedua, berkompetisi terhadap makanan dan menghasilkan zat antimikroba. Yang ketiga, merangsang mukosa, meningkatkan sistem kekebalan hewan inang mikroorganisme. Dan yang terakhir, membantu proses pencernaan makanan. Next, kita masuk ke pembahasan asinan kubis. Jadi, asinan kubis itu adalah olahan probiotik yang berasal dari sayur kubis yang difermentasi menggunakan garam gosok sehingga memperpanjang daya simpan dan menambah nilai gizi dari kubis. Proses ini dilakukan secara spontan dengan menggunakan tambahan garam tanpa ada tambahan starter lain. Mekanisme fermentasi asinan kubis itu ada 3 tahap. Ada tahap awal, tahap fermentasi, dan tahap air.
Jadi pada tahap awal, Enterobacter cloacae dan Erwina herbicola memanfaatkan oksigen yang ada dalam toples untuk melakukan fermentasi secara anaerob fakultatif. Nah, kemudian di tahap fermentasi, oksigen yang ada dalam toples berkurang menyebabkan Leuconostoc mesenteroides jadi tumbuh. Kemudian, karena keadaan anaerob, jadi suasananya asam dan pH-nya menurun. Lalu tahap akhir, karena suasana asam dan pH-nya turun, menyebabkan Lactobacillus plantarum jadi tumbuh. Kemudian setelah itu suasana semakin asam dan pH-nya semakin turun, yang menyebabkan Leuconostoc mesenteroides jadi mati. Pada proses ini, terjadi fermentasi secara anaerob obligatif. Kemudian, manfaat probiotik pakan pada ternak yang pertama meningkatkan kualitas daging ayam broiler, yang kedua menurunkan amonia feses unggas. Oke, pembahasan selanjutnya itu adalah kefir. Jadi kefir adalah minuman hasil fermentasi susu dengan starter kefir yang mengandung bakteri asam laktat dan hamir yang memiliki rasa agak asam karena melalui proses fermentasi dan beralkohol. Nah, proses fermentasi kefir ini dilakukan secara tidak spontan karena adanya penambahan kultur starter kefir. Okay, now let's talk about sejarah dari kefir. Jadi pada awalnya Nabi Muhammad membawa dan memberikan bibit kefir kepada masyarakat Kaukasus. Nah, ada lembaga fisikawan dari Rusia yang pada saat itu emang berniat untuk meneliti kefir, tapi sangat sulit buat dapetinnya. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada dua bersaudara, yaitu Blandov dan Irina, untuk mendapatkan kefir. Berkat kecantikannya Irina, mereka itu berhasil dapetin kefir dan akhirnya kesebar ke seluruh dunia. Nama kefir itu berasal dari bahasa Turki, keif atau keyif, yang artinya perasaan yang senang atau perasaan yang enak dan baik. Dan kopur, yang artinya susu atau buih. Kefir juga punya nama latin, contohnya itu ada kephir, ada kiaphur, ada kenapon, ada kepi, dan ada kipe. Okay, next, ada ciri-ciri dari bulir kefir. Jadi yang pertama itu berbentuk granula tidak beraturan, berdiameter 3-35 mm, berwarna putih atau putih kekuningan, bertekstur kenyal dan tidak lengket, berlendir, beralkohol mirip seperti tape. Oke, starter kefir itu ada 3. Ada bulir kefir atau kefir grains, ada starter kefir bubuk, dan ada kefir sebelumnya. Jadi untuk mikroorganisme yang digunakan pada kefir itu ada 6. Ada Candida kefir, ada Streptococcus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus kefir granum, Lactobacillus kefiranofaciens, dan yang terakhir ada Leuconostoc. Jadi selanjutnya aku akan bahas mekanisme fermentasi kefir. Mula-mula metabolisme Streptococcus menciptakan suasana asam, kemudian menyebabkan pH menjadi turun, kemudian menyebabkan Lactobacillus tumbuh, kemudian menyebabkan pH menjadi turun lagi, dan menyebabkan Streptococcus berkurang. Nah, hasil akhir dari mekanisme ini adalah Lactobacillus tumbuh. Kemudian ada mekanisme biokimia dari fermentasi kefir, ada bakteri dan ada yeast. Jadi pada bakteri itu, laktosa diubah menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian diubah menjadi asam pirufat, dan kemudian menjadi asam laktat. Kalau pada yeast itu laktosa diubah menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian diubah menjadi asam pirufat, kemudian diubah menjadi asetaldehid, dan kemudian menjadi etanol. Oke, dari tadi kita udah bahas kefir, tapi apa sih manfaat kefir? Jadi manfaat kefir itu mampu mengatasi laktose intolerance. Kefir juga bisa menghilangkan aroma perengus atau goti pada susu kambing. Kefir juga bisa mencegah kanker pada saluran pencernaan. Kefir juga bisa meningkatkan fungsi pencernaan dan penyerapan makanan dalam usus. Kefir juga mampu mendetoksifikasi racun. Dan yang terakhir, kefir juga mampu meningkatkan kesehatan tulang dan menurunkan resiko osteoporosis. Oke, yang terakhir ada mekanisme manfaat probiotik pangan, yaitu mengontrol kadar kolesterol dalam darah.
Jadi, bakteri asam laktat itu menghasilkan enzim BSH atau bile salt hydrolase. Kemudian, enzim tersebut mempercepat reaksi hidrolase dan menghasilkan garam empedu konjugasi yang dapat diserap dan dapat dibuang. Yang dapat diserap itu asam amino yaitu glisin dan taurin, sedangkan yang dibuang adalah garam empedu terdekonjugasi atau steroid yang berupa feses. Oke, sekian materi yang aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Bye.